Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah semuanya, ikhwan seagama, muslimin wal muslimat di berbagai negara tempat di mana saja ya berada, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan ruhaninya, dipanjangkan umur, diberkahkan milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muhibin semuanya, saya kembali muncul dalam kajian yaitu sekelumit masalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita di dunia belum apa-apa. Perjalanan kita hidup di dunia ini belum apa-apa, belum seperempat-seperempatnya dibandingkan dengan nanti panjangnya perjalanan akhirah. Saya akan mengambil satu ibarat logika, yaitu supaya bisa memahami tentang hidup ini. Saya akan mengambil contoh seperti kita di dunia hidup ini kan ada tujuan. Semua manusia hidup di dunia ini masing-masing mempunyai tujuan, baik itu tujuan dunia, bahkan tujuan akhirat maupun tujuan akhirat. Berarti ada perjalanan namanya suluk menuju akhirat. Ibarat kata seperti kita, tujuan kita mau ke Jawa Tengah, mau ke Jogja, misalnya tujuan kita mau ke Jogja, ini otomatis disiapkanlah perjalanan kita untuk menuju Jogja. Dari kota Tangerang sampai Jogja, apa saja yang kita persiapkan, terutama dari mulai kita pemberangkatannya itu termasuk kendaraan, makanan, minuman, bensin dan lain sebagainya. Artinya kita cukup bekal sampai ke Jogja. Bagaimana caranya kita supaya sampai kita kepada tempat tujuannya itu Jogja dengan selamat? Yang pertama, kita bismillahirrahmanirrahim, berangkatlah kita menuju bis, satu bis misalnya. Disitulah kita cukup bekal untuk ongkos dari kota Tangerang menuju Yogyakarta. Ini diibaratkan seperti itulah tujuan kita. Akhir daripada tujuan di dunia adalah akhirat. Walaupun bagaimanapun kita bentuknya itu tentang masalah amaliyah yang baik atau yang jelek, itu sudah akan menjadikan satu paket untuk menjadi perjalanan kita. Maka saya di sini insya Allah akan mengangkat satu bahasan, yaitu
ada berbagai macam pertanyaan atau pengen penjelasan cara bagaimana kita bekalnya menuju alam akhirat sebelum malaikat maut menjemput. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita mengingat malaikatul maut, malaikat maut itu adalah malaikat yang akan semua makhluk akan bertemu dengan malaikat maut. Siapakah malaikat maut? Malaikat maut itu adalah makhluk Allah yang diperintahkan mengangkat ruh manusia dari jasadnya masing. Kemana ruh? Yaitu akan kembali ke alam baka, ke alam akhirat yang alam kekal dan abadi. Tidak ada kehidupan lagi, tidak ada kematian lagi setelah alam dunia, setelah ruh diangkat. Maka pertanyaannya, bagaimanakah kita mengatur bekal? Bekal sebelum malaikat maut menjemput. Sekarang saatnya, sekarang waktunya. Inilah mazra'atul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam, untuk berbagai macam kita nanam. Bagaimana tanaman bermanfaat, akan sebuah hasil daripada tanaman itu, apakah bisa dimakan, dimanfaatkan oleh kita. Nanti hasil manfaat dari tanaman itulah akan kita petik di akhirat nanti. Inilah yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekerja, bekalah kalian semua, gawe bekalah semua kalian di dunia, yaitu untuk menuju akhirat. Caranya bagaimana? Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Marilah kita akan membahas takwa. Cara sebelum malaikat maut menjemput kita, maka kedepankanlah takwa. Takwa itu adalah simbol, takwa itu adalah judul dari peran kita, dari mulai kita membawa bekal. Bekal itu harus membawa takwa. Takwa itu apa? Taqwa imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Nama takwa dari pengertian takwa itu adalah imtithalu awamirillah, manut nurut atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sejumlah perintah-perintah Allah, dari mulai sholat, puasa, zakat, terus wajib makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan pekerjaan yang diridhoi Allah, termasuk ngaji, tolab ilmu. Itu adalah imtithal, pekerjaan yang wajib kita ikuti, manut, turutin, kata Allah begitu. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang Allah larang. Jangankan mengerjakan, menjauhi saja sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishaw wa sa'a sabila. Jangan kau dekati tempat zina, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahisyah, karena zina itu perbuatan yang sangat jelek, yang sangat buruk di antara berbagai macam maksiat. Jangan kita dekat-dekat, apalagi kalau sudah dekat pasti kita akan terbuai dengan perbuatan maksiat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bikin kita bekal, bikin kita manfaat di dunia ini. Ayo, mumpung kita masih di dunia, mumpung malaikat maut belum menjemput kita, sebab malaikat maut datang mah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal manusia atau makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk diangkat, dicabut ruhnya, garis miring mati,
La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa akan diakhirkan sesaat dan tidak bisa akan didahulukan sesaat. Waktu ajal datang, itulah tidak bisa ditawar-menawar. Ya Allah, tolong ya Allah, saya belum menyelesaikan kreditan ya Allah. Ya Allah, tolong anak saya belum gede ya Allah. Tidak bisa. Kalau sudah ajal datang mah itu semua sudah aturan Allah Subhanahu wa taala dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah, yuk adunya mazra'atul akhirah, yuk kita banyak-banyak cocok tanam. Nanam apa? Nanam ilmu manfaat, nanam ngaji tolak ilmu, nanam sholat, nanam puasa, nanam memberi nafkah yang halal. Oh, banyak amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh itu sebelum kita mendapatkan bertemu dengan malaikat maut, malaikat Israel, mudah-mudahan itu amal yang soleh. Sebab amal soleh dan amal buruk akan mengikuti kita. Illa amalun soleh, kecuali amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk akan dijadikan siksa, akan dijadikan satu huproh min hufarin niron, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan-kesulitan menuju alam yang bako, alam yang kekal. Maka dengan keimanan, keislaman kita yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kita mati, yaitu adalah kehidupan kedua, memasuki alam barzah, alam kubur. Perjalanannya pun sangat jauh daripada alam dunia. Alam dunia mah cuma sebentar kita hidup, 20, 30, 60, bahkan paling lama 100 tahun. Tapi untuk apa kita hidup kalau tidak membuat bekal yang banyak, membuat amal soleh yang banyak, membuat Allah ridho kepada kita. Yuk perbanyak. Fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang kita mampu untuk melaksanakan kebaikan. Misalnya setelah kita melaksanakan kewajiban, sedekah yang paling manfaat di dunia wal akhirah, sedekah jariyah, sedekah infak dan lain sebagainya, termasuk mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, itu adalah sedekah kita nanti, bekal juga untuk di alam akhirat kita. Jadi saya instruksi kepada muhibin wal muhibat, yuk mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung diberi masih sehat jasmani dan rohani, langkahkan kaki kita untuk menuju ridho Allah. Kemana ridho Allah? Adalah Allah sudah membagi ridho dan bencinya Allah. Ridho Allah ada di tempat kebaikan, ada tempat sholat, pengajian, sodako, dan lain sebagainya. Itulah bahasan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memahami, mengerti pemahaman antara maksud dan tujuan kita. Bukan hanya sekedar kita mengumpulkan dunia, bukan sekedar kita mengurus anak istri, tetapi yang paling kita fokus adalah nanti alam akhirat. Bagaimana kita tanda tanya badan kita, apakah kita selamat, apakah kita celaka? Itu saja yang dua pertanyaan. Maka jangan bingung, jangan ragu, jangan merasa sedih. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan semua meninggalkan alam dunia yang sebentar ini. Sebab alam dunia ini hanya sebagai diibaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tempat mampir doang. Kita mampir naik bus ke Jogja, mampir sebentar di pom bensin, mampir sebentar di area rest area, sebentar doang, nanti mah berangkat lagi ke Jogja. Jadi hanya sebentar dunia mah. Yang tujuan akhir mah adalah Jogja. Selamat dan tidaknya itu tergantung bekal kita. Kalau kita bekalnya cukup, ongkosnya cukup, insya Allah tidak akan kelaparan, kehausan, bahkan kita menikmati perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan netizen, muhibin, muhibat semua mengerti, paham atas bahasan ini. Jadi saya intinya, yuk kita bareng-bareng bersama-sama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Aturannya sudah ada, tinggal kita ngikutin. Ini caranya gimana, haram apa, wajib apa, sunnah apa, makruh dan lain sebagainya. Apa ini ridho Allah? Terus ya kaji aja sambil kita menunggu kematian, menunggu malaikat malakul maut datang.
Sebelum itu yuk kita perbanyak waktu. Waktu kasaib, waktu itu seperti kilatan pedang cepatnya. Kemarin kita masih kecil, sekarang sudah punya anak. Kemarin kita belum punya tanggung jawab, sekarang sudah punya tanggung jawab, dan lain sebagainya. Cepat waktu. Jadi umur kita berkurang, bertambahlah amal kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita akan menuju Allah, bekal yang banyak, siapkan bekal untuk di perjalanan menuju Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi